Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Najwa Rahmatul Azizah dari Prodi BKPI semester 5 Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya mengambil tema tentang Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Lembaga Perlindungan Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan LPAI adalah sebuah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan surat keputusan Kementerian Sosial sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan. Visinya yaitu terwujudnya tatanan kehidupan dan kehidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Untuk misinya yaitu meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya. Di sini ada profil singkat tentang LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. LPAI adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan surat keputusan Kementerian Sosial. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak itu berdiri sejak tahun 1997. LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi secara berkala. LPAI juga memiliki mitra LPA daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Berbagai kasus yang menjadi perhatian khusus LPAI adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi, dan perebutan hak asuh anak berhadapan dengan hukum, akte kelahiran, dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan kasus lainnya. Kemudian peran dan fungsi LPAI yaitu peran dan fungsinya itu lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluh kesah masalah anak. Kemudian pelayanan bantuan hukum untuk berencana di pengadilan mewakili kepentingan anak. Yang ketiga, kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak. Kemudian yang keempat, pendidikan, pengenalan, dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. Kemudian prinsip organisasi ini yaitu organisasi yang independen dan memegang teguh prinsip pertanggungjawaban publik serta mengedepankan peluang dan kesempatan pada anak dan partisipasi anak serta menghargai dan memiliki pada prinsip dasar anak. Yang kedua yaitu ikut serta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas dalam semua hal yang menyangkutkan dirinya dan pandangan anak selalu dipertimbangkan sesuai kematangan anak. Yang ketiga, secara khusus akan mengupayakan dan membela hak anak untuk berpartisipasi dan didengar pendapatnya dalam setiap kegiatan, proses peradilan dan administrasi yang mempengaruhi hidup anak. Kemudian azas dan landasan. LPAI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tujuan organisasi ini yaitu memantau, memajukan, melindungi serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak, mendorong terwujudnya perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak, menyelenggarakan program perlindungan anak, serta melakukan inisiasi penggalangan dana dan daya bagi pemajuan hak anak. Kemudian Komnas Perempuan. Komnas adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
yaitu suatu lembaga negara yang memiliki mandat menegakkan HAM perempuan Indonesia. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Komnas Perempuan bersifat independen. Profil Komnas Perempuan. Komnas Nasional Anti Kekerasan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan atau Komnas terhadap perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 181 pada tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu lembaga nasional hak asasi manusia atau LNHAM sesuai dengan kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principle. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan menegakkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan maupun internasional. Landasan kerangka kerja Komnas Perempuan yaitu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam atau tidak manusiawi. Kemudian Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan serta kebijakan-kebijakan lainnya terutama HAM atau hak asasi manusia. Tujuan Komnas Perempuan itu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Kemudian meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan atau hak asasi perempuan. Mandat dan kewenangan Komnas Perempuan yaitu 1. Menyebarluaskan pemahaman atau segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi perempuan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Yang keempat, memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan HAM, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Yang kelima, mengembangkan kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia. Kemudian peran Komnas Perempuan yaitu 1. Memantau dan
pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban. Kemudian pusat pengetahuan tentang hak asasi perempuan, pemicu perubahan serta perumusan kebijakan, negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan dengan menitik beratkan pada pemenuhan tanggung jawab negara dan pada penegakan hak asasi manusia pada pemulihan hak-hak korban. Kemudian fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas, penanganan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Visinya yaitu terwujudnya bangun dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan, dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang peka gender dan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan. Misinya yaitu 1. Mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara dan daya dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model sistem pemulihan dan komprehensif dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan. Yang kedua, membangun standar setting pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang akan digunakan oleh masyarakat, negara, dan korporasi. Yang ketiga yaitu memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan kapasitas sumber daya gerakan dan penyikapan bersama untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat yaitu meningkatkan dukungan negara dan masyarakat terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang termasuk perlindungan bagi perempuan, pembela HAM. Yang kelima yaitu memperkuat daya tanggap, daya pengaruh, dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan perempuan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.